It's not a game, it's a rich thing. Akhirnya yang ditunggu-tunggu cair juga. Terima kasih. Kali ini saya mau sharing pengalaman tentang pencairan ini ya teman-teman. Simak videonya sampai selesai. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya mau berbagi atau bercerita tentang pengalaman saya terkait pencairan BLT ataupun subsidi upah dari pemerintah bagi setiap karyawan yang bekerja di perusahaan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki iuran yang aktif atau tidak ada, maksudnya iuran yang setiap bulannya lancar dibayarkan, dan juga memiliki gaji di bawah 5 juta dan memiliki rekening bank yang aktif. Nah, di sini saya mau cerita tentang awalnya itu di bulan Agustus kami menyerahkan data ke BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian di bulan September mulai pencairan tahap pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di pencairan tahap ketiga itu salah satu teman saya sudah ada yang cair masuk ke rekeningnya sendiri. Langsung masuk ke rekening teman saya tersebut. Di dalam kantor kami hanya ada 4 orang, tetapi yang baru cair hanya 1 orang. Nah, di situ kami langsung merasa, wah, hanya cair 1 orang, 3 orang lagi belum. Nah, kami mikirnya, oh mungkin besok atau lusa seperti itu. Tapi ternyata setelah 2 hari, 3 hari kami menunggu tidak cair-cair juga, dan akhirnya kami menunggu sampai seminggu juga dan tidak cair juga. Di situ saya sudah merasa, ya sudahlah, mungkin belum rezeki saya, mungkin saya tidak beruntung di situ, seperti itu kan. Tetapi saya langsung mikir begini, apa penyebabnya teman saya, kami bertiga tidak masuk ataupun tidak cair, tidak sama-sama cair dengan teman yang satu lagi yang sudah cair. Nah, orang kalau sudah kejadiannya seperti ini, orang pasti akan merasa apa sih, bagaimana sih kok bisa seperti itu, kenapa yang satu cair, yang lainnya tidak cair, seperti itu. Tetapi saya tidak mau berdebat ataupun tidak mau marah tentang itu. Yang saya lakukan hanya bersabar menunggu dan sambil berdoa, semoga Tuhan beri saya keberuntungan ataupun Tuhan beri saya rezeki melalui itu. Dan pada saat sebelum itu cair, saya mikirnya mungkin belum rezeki saya, seperti itu. Tapi setelah 1 minggu kami menunggu tidak cair, saya sudah pasrah, dan teman-teman yang lain juga sepertinya sudah pasrah, tidak akan bakalan cair lagi. Dan kami hanya memikirkan satu, yaitu mungkin ada kesalahan data dari antara kami, mungkin pemikiran kami seperti itu. Tetapi setelah 10 hari kemudian, teman saya yang satu ini cairnya itu per tanggal 15 September. Dia cairnya di tahap ketiga tanggal 15 September masuk ke rekeningnya. Nah, sedangkan kami bertiga ini cairnya itu 10 hari kemudian. Selang 10 hari dari teman saya yang satunya cair, jadi kami bertiga ini cairnya tanggal 25 September. Itu pun SMS banking saya itu bunyi jam 8 malam. Nah, melihat itu merasa senang sekali. Yang mau saya sampaikan di sini cuma begini ya teman-teman. Kalau persyaratan kita sudah memenuhi, persyaratan yang paling utama adalah memperoleh gaji di bawah 5 juta, kemudian memiliki rekening bank yang aktif, dan satu lagi terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang setiap bulannya lancar dibayarkan. Kalau sudah yang 3 ini aman, berarti kita hanya perlu sabar menunggu sambil berdoa, yakinlah pasti itu akan cair. Tidak perlu seperti yang saya lihat banyak juga teman-teman di tempat kerja yang lain, banyak yang
protes ke BPJS Tenagakerjaan gitu, begitu kan. Mereka selalu tanya, kenapa tidak cair, kenapa tidak cair. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan kan hanya menyediakan data, dan yang menentukannya itu cair kita layak menerimanya atau tidak bukan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi dari dari pemerintah ataupun Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, intinya di sini yang mau saya sharing itu adalah sebelum jika sudah data kita sudah benar semuanya, kita hanya perlu sabar menunggu dan sambil berdoa pasti akan cair. Dalam satu kantor itu tidak semuanya cair di tanggal yang sama, seperti saya dan teman saya cairnya beda 10 hari. Nah, bagi teman-teman yang saat ini yang sudah menyerahkan data tetapi belum cair-cair juga, saya doakan semoga cepat cair, karena ini sangat membantu sekali bagi kita yang sangat membutuhkan untuk menopang perekonomian keluarga, seperti itu ya. Tetapi kalau seandainya ada teman-teman yang hingga saat ini juga belum cair-cair, kemungkinan ada penghalangnya ataupun ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Di antara yang saya sebutkan tadi itu mungkin saja nomor rekeningnya tidak aktif, atau mungkin saja iuran BPJS-nya itu tertunggak-tunggak ataupun tidak lancar dibayarkan setiap bulannya. Nah, teman-teman tidak perlu apa maksudnya? Karena kan yang membayarkan BPJS Ketenagakerjaan kan perusahaan. Jadi kita tidak tahu apakah pembayarannya setiap bulannya lancar dibayarkan oleh perusahaan atau tidak. Dan sebagai buktinya nanti saya akan sertakan di sini SMS banking yang masuk kepada saya per tanggal 25 September 2020 itu tepatnya jam 8 lewat ya. Jam 8 lewat. Pokoknya jam 8 lewat lah. Itu sebagai buktinya bahwa benar-benar sudah masuk. Nah, yang saya harapkan bagi teman-teman yang belum cair, semoga bisa cair secepatnya dan bersabar. Dan semoga Tuhan beri juga rezeki buat teman-teman yang lain yang belum cair hingga saat ini, semoga secepatnya bisa cair. Dan hanya itu saja yang mau saya sharing di sini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung. Semoga kita semua baik-baik dan sehat-sehat saja, dan sampai ketemu di videoku selanjutnya ya. Terima kasih. Dadah.